Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Temenggung. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Gak masalah, gak masalah Pak Jokowi. Rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat segube Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ayo sekarang kita gelar tikar. Tampaknya termul-termul ini sudah mengarahkan bidikannya ke Prabowo, ya, dengan nyinyiran, dengan sikap bermusuhan. Bagaimana para termul ini menempatkan Jokowi sebagai korban yang ditipu oleh Prabowo, dan bagaimana Prabowo tidak tahu diri, ya, sekarang ini, ya, tampaknya menjadi tema-tema yang bermunculan, ya, banyak kalau kita temukan di TikTok itu, ya, mereka sudah mulai ngamuk-ngamuk, ya, apakah akan ada strategi untuk mengatur bagaimana menyerang Prabowo. Ya, kita tunggu saja sebagai sebuah strategi yang mungkin akan diarahkan oleh para dedengkotnya. Ya, monggo saja gitu kan. Nah, kita sambil gelar tikar, minum kopi, pakai singkong rebus, menikmati mode pertarungan baru, ya. Ini saya kira memang layak kecewa dari kelompok-kelompoknya termul ini, mengingat bosnya yang tampaknya menurut mereka itu sudah habis-habisan, ya, mendukung Prabowo, ya, menjadikan Prabowo itu sebagai presiden. Lah kok sekarang ketika bosnya itu sedang memenjarakan, bisa dikatakan seperti itu, ya, Tom Lembong dianggap sebagai koruptor, korupsinya nggak ada, memperkaya diri nggak ada, niat nggak ada gitu, tapi oleh termul yang mungkin karena sudut pandangannya memang Jokowiisme, jadi semua yang berseberangan dengan Jokowi dianggap salah, ya. Ketika ada orang menolong atau mengeluarkan keputusan atau menghadang keinginan Jokowi untuk melakukan kriminalisasi, maka orang itu menjadi musuh para termul. Kita tidak tahu persisnya apakah para termul ini spontanitas, ya, karena sudah mendarah daging cintanya kepada Jokowi, mungkin karena sembakonya yang sudah banyak dan saatnya balas budi, ya, atau karena memang dikomando. Kamu para termul saatnya menyerang Prabowo. Apalagi Prabowo tampaknya semakin mesra dengan PDIP. Jadi nanti ini kelihatannya pemirsa, kalau misalnya suara-suara dari termul ini adalah representasi dari suara Jokowi, ya kan, kita melihatnya Jokowi itu kan orang yang kalem, ya, tidak banyak mengancam. Pernah sih memang mengancam sampai dor gitu kan, ngedor orang yang mungkin dianggap sebagai mengancam keamanannya dan lain sebagainya, begitu kan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini lebih banyak mengumbar senyum, menjadi sinterklas dan lain sebagainya, ya. Tetapi juga mengkonsolidasikan kekuasaannya, ya. Kalau kasusnya seperti tuduhan terhadap ijazah palsu yang juga disuarakan oleh para termul ini, ya kan, betapa para termul ini beribah, sangat iba kepada Jokowi, karena ketika Jokowi dituding ijazahnya palsu, menurut versinya termul ini, tidak ada satu partai politik pun yang membela Jokowi. Lah memang gimana caranya membela? Ya, membela kok membela Jokowi, membela yang benar dong. Kalau Jokowi benar dibela, kalau Jokowi salah gimana? Malah keliru. Inilah yang, ya, rasa-rata itu otaknya sudah terinfeksi, ya, karena tidak lagi bisa melihat kebenaran itu.
Ya, partai-partai tidak bersuara. Memang partai-partai, tokoh-tokohnya itu ngerti persis gitu bahwa ini adalah ijazah palsu, makanya tidak berani membela. Ya, kalau membela, ya langsung dinyinyirin netizen. Ada beberapa tokoh bahkan dari Demokrat seperti Andi Arief gitu kan, pernah juga menyatakan itu, tapi akhirnya dinyinyir sama netizen. Nah, termul-termul ini ya sekarang dihadapkan pada situasi yang sangat berat. Ya, ada kelompoknya anak-anak Abah yang sudah gak lama menjadi musuh laten karena Jokowi tampaknya juga tidak siap menyaksikan moncernya Anies Baswedan sekalipun tanpa kedudukan sama sekali. Yang kedua juga Megawati PDIP yang ingin dihancurkan partainya oleh para termul ini. Ya, menurut versi mereka nanti 52% akan milih PSI. Yang ketiga ini adalah Prabowo, ya, Prabowo yang baru-baru ini mengeluarkan abolisi dan amnesti kepada dua tokoh yang bisa diduga atau bisa ditebak bahwa itu adalah ulahnya Jokowi, kriminalisasi. Dan karena itulah ketika reaksinya, ketika diambil keputusan itu, para termul marahnya bukan main. Ngapain membela Tom Lembong, ngapain Hasto, dan seterusnya. Ya, dua-duanya sebetulnya dulunya adalah pendukung setia Jokowi. Cuma karena perilaku Jokowi yang berlebihan, ya nipu-nipunya, nggak kuat mereka ini kan, balik badan malah mendukung Anies. Nah, ini banyak sekali musuhnya termul dan musuhnya Jokowi ini. Ya, kalau pepatah mengatakan 1000 kawan itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Nah, ini kelihatannya ya satu musuh itu terlalu sedikit, 1000 kawan ya, apalagi gitu kan ya. Jadi semua kawan yang mulai tidak sepaham dengan Jokowi langsung dihadapi dengan permusuhan yang sangat mengenaskan. Kita lihat aja, monggo sih silahkan aja kita gelar-gelar tikar aja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.